Saudara-saudari yang terkasih, para sahabat api karunia Tuhan, para romo, bruder dan para suster yang dikasihi Tuhan. Dalam episode ke-21 ini, masih melanjutkan gagasan doa dalam Injil Lukas. Injil Lukas memberikan visi pandangan yang khas bahwa Lukas mewartakan sejarah penyelamatan Allah. Bagaimana ada 3 periode sejarah penyelamatan. Dan dalam tulisan Lukas, kisah para rasul itu merupakan uraian dari periode ketiga. Kisah para rasul menjadi lanjutan dari kisah sejarah penyelamatan yang berpusat di Yerusalem untuk seluruh dunia. Jadi doa Yesus juga menjadi doa gereja. Doa kita sampai saat ini dan seterusnya. Dalam kisah para rasul ditampilkan bagaimana gereja perdana sungguh-sungguh hidup berlandaskan doa. Pada peristiwa-peristiwa penting mereka berkumpul. Hingga peristiwa Pentakosta, di mana Roh Kudus turun pada para rasul. Para rasul diutus mewartakan kabar gembira ke seluruh dunia. Kisah para rasul terbuka dengan sangat indah. Ditunjukkan bagaimana perjalanan hidup kisah gereja perdana dan karya Tuhan tetap berlangsung sampai Yesus datang kedua kalinya sampai akhir zaman. Sangat menarik, karena itu selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari, saudaraku yang terkasih, kita masih berada di dalam pembahasan mengenai doa dalam tulisan-tulisan Lukas. Saya merasa baik kalau kita lihat secara sangat garis besar apa yang sudah kita bicarakan, supaya nanti lanjutannya juga lebih mudah diikuti harapannya. Kita sudah berbicara mengenai doa di dalam Injil Lukas. Dan sebelumnya berbicara tentang doa di dalam Injil Matius dan Markus. Lalu kita membandingkan apa yang istimewa di dalam Injil Lukas dibandingkan dengan kedua Injil yang lain itu. Kita membacanya di dalam detail, rumusan-rumusan kecil yang berbeda, dan di dalam perbedaan-perbedaan yang khas ada di dalam Lukas itulah kita menemukan pengajaran doa menurut Injil Lukas. Itu secara garis besar kita 3 kali membicarakan hal itu. Lalu yang terakhir kita bicarakan adalah salah satu warna atau apapun namanya yang memberi ciri khas kepada tulisan Lukas, Injil Lukas, adalah pandangannya tentang sejarah karya penyelamatan Allah yang tidak ada di dalam ketiga Injil yang lain. Yang mempunyai pandangan atau gagasan tentang sejarah karya penyelamatan Allah itu hanya di dalam Injil Lukas. Pandangannya itu ia wujudkan dengan menulis kisah para rasul selain menulis Injil Lukas. Dan kalau kita melihat Injil Lukas, sebelum Yesus tampil ke depan umum, ditampilkan Yohanes Pembaptis. Nah, sejarah penyelamatan itu dibagi menjadi 3 periode. Periode yang pertama adalah periode Perjanjian Lama, kitabnya ada, dan kemudian ditutup dengan awal dari Perjanjian Baru, yaitu ketika Yohanes Pembaptis tampil. Ini periode persiapan.
Kemudian periode yang sentral dia tulis di dalam Injil, yaitu peristiwa Yesus. Itulah pusat sejarah karya penyelamatan Allah. Karena harapan yang umum pada waktu itu tidak segera terlaksana, yaitu datangnya Mesias, datangnya Yesus yang kedua kalinya, berbeda dibandingkan dengan penginjil yang lain yang berhenti dengan Yesus, Lukas menulis kisah para rasul. Isinya kita semua sudah tahu, yaitu perkembangan gereja dari Yerusalem sampai ke seluruh dunia. Kita semua sudah tahu mengenai itu. Itulah periode yang ketiga yang belum selesai, yang penyelesaiannya adalah misteri. Kita tidak pernah tahu kapan, bagaimana yang namanya kepenuhan keselamatan, kepenuhan waktu itu akan terjadi, akan terlaksana. Yang kita tahu adalah periode gereja ini disiapkan dengan sangat bagus, yaitu di dalam doa, ketika para murid bersama dengan Maria menunggu datangnya Roh Kudus, mereka berkumpul di ruang atas dalam kesatuan dalam kesatuan doa. Kemudian dilengkapi yang ke-11 rasul itu, karena harus menjadi 12 simboliknya, dipilihlah pengganti Yudas. Nah, baru sesudah semuanya selesai, persiapannya selesai, diceritakan Pentakosta, lahirnya gereja. Dan sesudah itu, sesudah Pentakosta, kita semua tahu para rasul mulai pergi kemana-mana, dan akhirnya kisah para rasul bagian yang terakhir, Paulus sebagai tawanan sampai ke Roma, dan penutup kisah para rasul itu seringkali dikatakan dengan istilah yang agak aneh, penutup yang terbuka. Maksudnya jelas kalau kita membaca kisah para rasul bab 28 ayat 30 sampai 31. Dan Paulus sebagai tawanan tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan begitulah gereja berkembang terus-menerus, dengan pusat awal di Antiokhia berkembang kemana-mana, sampai akhirnya melalui Kekaisaran Romawi, yang ibu kotanya adalah kota Roma, ibu kota dunia pada waktu itu, Injil masuk atau berkembang ke seluruh dunia. Itu yang memberi warna khusus kepada pandangan Lukas tentang doa. Nah, di dalam rangka itu ia membuat semacam kesejajaran. Di dalam Injil Lukas, di dalam Injilnya ditunjukkan Yesus yang berdoa. Dalam setiap saat, khususnya ketika berada di dalam situasi yang kritis itu artinya harus mengambil keputusan, Yesus berdoa, demikian juga gereja berdoa pada saat-saat yang menentukan di dalam sejarahnya. Yang sudah kita lihat terakhir adalah ketika gereja mulai menerima orang-orang yang disebut bukan bangsa terpilih. Istilah yang agak lunak adalah bangsa-bangsa lain, yang oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu dengan bahasa yang tidak bagus untuk kita dengar sekarang ini, bangsa-bangsa kafir. Kita ingat
Pasti kisah yang sudah kita bicarakan juga adalah pertobatan Kornelius. Kisah Para Rasul bab 10 ayat 1 sampai 48, yang semuanya peristiwa penting itu didahului dengan doa. Kornelius berdoa, Paulus juga berdoa. Dalam doanya Kornelius menerima penglihatan, demikian juga Petrus mendapat penglihatan. Dan ketika penglihatannya itu diikuti, akhirnya Kornelius bertemu dengan Petrus. Petrus mengambil keputusan, kesimpulan bahwa Roh Kudus juga diberikan, dianugerahkan kepada bangsa-bangsa lain. Dan dengan demikian terbukalah jalan bangsa-bangsa lain masuk ke dalam komunitas gereja. Yang juga sudah kita bicarakan adalah doa Stefanus di dalam Kisah Para Rasul bab 7 ayat 59 yang menarik perhatian kita, nanti akan kita lihat selanjutnya, yaitu ketika Stefanus mengalami kemartiran pada ayat 59 bab 7 Kisah Para Rasul dikatakan, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Artinya apa? Yang pertama, tentu kita bisa menyimpulkan dengan mudah, dalam keadaan seperti Stefanus pada waktu itu pasti dibutuhkan kekuatan ekstra. Maka kesimpulannya, doa adalah kekuatan di dalam kehidupan. Terutama ketika sedang dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang sangat sulit. Ada pengajaran yang kedua, ketika Stefanus berada di dalam keadaan dilempari batu, ditampilkan oleh Lukas, pengarang Kisah Para Rasul, ia menjadi serupa dengan Kristus. Mungkin kesimpulannya adalah lewat doa kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saya kira tidak terlalu jauh kesimpulan seperti itu. Karena panggilan kita menurut ajaran gereja adalah menjadi sempurna sebagai orang Kristiani. Orang Kristiani itu artinya pengikut Kristus. Serupanya bagaimana? Serupanya adalah dua kalimat yang diucapkan oleh Stefanus yang sama persis dengan yang diucapkan Yesus ketika ia disalib. Yang pertama adalah kata-kata pengampunan, atau mungkin penyerahan diri lebih dahulu, terbalik urutannya. Di dalam Injil, di dalam Kisah Para Rasul, yang pertama yang diucapkan adalah ini, ayat 59a, ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Itu sejajar dengan Lukas bab 23 ayat 46. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kemudian kalimat yang kedua adalah kalimat pengampunan. Di dalam Kisah Para Rasul diucapkan oleh Stefanus pada ayat 60, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Sementara di dalam Injil Lukas, bab 23 ayat 34, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Doa adalah jalan, pintu, atau jendela, apapun istilahnya, untuk bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kekayaannya bermacam-macam. Masih ada satu yang baik kita perhatikan, baik atau bagaimana ya, yaitu pada bab 8 Kisah Para Rasul ayat 1.
Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Ini tentu peristiwa ketika Saulus belum menjadi Paulus, sebelum berjumpa dengan Kristus. Nah, ternyata peristiwa ini diingat, disampaikan lagi oleh Paulus ketika dia membela diri. Kisah Para Rasul bab 22 ayat 20. Jadi ini periodenya sangat lama. Bab 22 ayat 20. Ketika sekali lagi Paulus berbicara kepada orang-orang Yahudi. Saya baca, sebetulnya harus dibaca semuanya karena indah sekali bagaimana Paulus itu membela diri, menjelaskan siapa dia sebetulnya. Ayat 20, dan ketika darah Stefanus, saksimu itu, ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Lebih detail daripada mengatakan setuju dengan pembunuhan itu. Bahkan dia menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Kalau kita telusuri, tidak harus, tetapi kita bisa bertanya, coba silahkan membayangkan pengalaman seseorang seperti Paulus, ketika pada mulanya dia menyetujui pembunuhan Stefanus, bahkan menjaga pakaian orang-orang yang membunuhnya, sesudah sekian tahun ia berubah menjadi Paulus yang berubah berbeda sama sekali, bukan lagi orang ganas, bukan lagi orang penganiaya, bukan lagi orang penghujat, tetapi rasul bangsa-bangsa. Kita boleh bertanya, selain perjumpaan dengan Kristus, itu pasti yang mengubah total kehidupan Paulus. Apakah ada unsur manusiawi yang bisa menjelaskan perubahan, bagaimana mungkin Paulus begitu mudah diubah hidupnya oleh perjumpaannya dengan Kristus? Salah satu jawabannya adalah ketika dia menyaksikan bagaimana Stefanus itu dibunuh, ia menyaksikan Stefanus yang sedang berdoa dan kemudian menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan di dalam doanya, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Rasa-rasanya saya bayangkan. Inilah yang menggetarkan hati Saulus. Orang dibunuh kayak begitu kok masih mengampuni. Siapa yang ada di balik itu, itulah yang menampakkan diri kepadanya dalam perjalanannya ke Damaskus. Ringkasannya sampai di situ yang sudah kita bicarakan. Sekarang akan kita lanjutkan. Jadi ketika kita melihat gereja yang berdoa, sekarang kita melihat secara khusus Paulus yang berdoa. Kita lihat kembali lagi beberapa ayat, moga-moga tidak bosan melihat ayat-ayat doa di dalam Kisah Para Rasul, dan khususnya sekarang di dalam Kisah Para Rasul, di dalam diri Paulus. Bab 9 ayat 11. Kalau kita tergoda untuk berkata dalam hati, saya sudah tahu ceritanya, lalu hal-hal kecil seperti ini tidak akan tampak, tidak akan menjadi kekayaan di dalam pembacaan sabda Tuhan. Nanti kita hubungkan kata-kata kunci, kata-kata penting itu. Ayat 11, bab 9. 3 hari lamanya, ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya
tidak makan dan tidak minum. Ayat 11, firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Saulus berdoa. Sesudah berjumpa dengan Kristus, berdoa. Di dalam keadaan doa itu, apa yang dijanjikan kepada dia? Bab 9 ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ, dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, nah ini sekarang, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Kepada Paulus yang sedang berdoa, Saulus yang sedang berdoa, dijanjikan kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus itu diberikan kepada Saulus untuk kepentingan apa? Jawabannya ada pada ayat 15. Ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi urutannya jelas. Doa, kemudian buah dari doa itu dipenuhi oleh Roh Kudus, dan ketika orang pribadi tertentu, dalam hal ini Paulus, dipenuhi dengan Roh Kudus, ia akan menjalankan perutusan yang tanpa batas. Bukan perutusan yang eksklusif, tetapi perutusan yang inklusif bagi semua orang. Moga-moga jelas kata kuncinya itu berdoa, anugerah Roh Kudus, perutusan kepada bangsa-bangsa. Jadi kalau ditanyakan kenapa dari ayat 15 terus ayat 11 terus 17 baru 15. Ya, kita tidak bisa mengurutkan ini sebagai peristiwa yang satu persatu sesudah yang lain, tetapi itulah kata-kata kunci untuk memahami peristiwa ini. Berdoa, anugerah Roh Kudus, dan kemudian perutusan. Baik apa enggak ya sesudah ini? Mungkin baik kalau kita lihat ini. Lukas bab 11 ayat 1 sampai 13. Di sesudah Yesus mengajarkan doa, ini ilustrasi. Kalau membuat bingung tidak usah diperhatikan. Betapa Roh Kudus itu adalah buah dari doa. Sesudah Yesus mengajar murid-muridnya berdoa, lalu ada perumpamaan penjelasan tentang doa berdoa. Saya baca ayat 9, oleh karena itu, nah ini kan oleh karena itu kan ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberikan kepadamu, carilah, ketoklah. Lalu apa yang dikatakan pada ayat 13? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kalau kita membaca paralelnya di dalam Injil Matius, kata Roh Kudus ini tidak ada. Hanya ia akan memberikan yang baik
Yang baik itu bisa macam-macam, tetapi di dalam Injil Lukas eksplisit. Ketika kita meminta, ketika kita mengetuk, ketika kita mencari, yang ditemukan adalah karunia Roh Kudus. Nanti pada waktunya mungkin kita bisa mendalami peranan Roh Kudus di dalam Injil Lukas dan tulisan Kisah Para Rasul. Moga-moga jelas di dalam hidup Paulus, rumus itu sangat jelas, doa, anugerah Roh Kudus, perutusan kepada bangsa-bangsa. Masih kita lihat di dalam Injil Lukas, bab 22, mulai dengan ayat 17. Ini adalah pidato perpisahan Paulus dengan para penatua di Miletus. Kita melihat di dalam suatu ucapan yang sangat eksplisit betapa Paulus itu menjadi tawanan Roh Kudus. Karena dia membiarkan dirinya ditawan oleh Roh Kudus, akibatnya dia ditawan sungguh-sungguh. Coba kita lihat ya, bab 20, Kisah Para Rasul bab 20 ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi di atas diriku di situ. Selain ya daripada yang dikatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Jadi ia mengakhiri perjalanan misinya sebagai tawanan Roh Kudus, harus pergi ke Yerusalem, karena pusat sejarah keselamatan adalah Yerusalem, nanti ke seluruh dunia, seluruh bumi, dan ia sungguh-sungguh ditahan, ketika ia ditangkap, diceritakan pada Kisah Para Rasul bab 21 ayat 27 sampai 36. Sejak saat itu ia pertama-tama bukan tahanan karena tuduhan macam-macam, melainkan karena ia membiarkan dirinya ditawan oleh Roh Kudus. Sehingga ia ditawan sungguh-sungguh, tetapi bukan sebagai tawanan yang menjadi istilahnya orang yang habis cita-citanya, ia membiarkan dirinya ditawan Roh Kudus supaya bisa ke Roma. Dan dari sana setiap hal yang terjadi di Roma akan didengar di seluruh dunia. Baik, saya kira atau moga-moga jelas apa yang mau dikatakan ketika kita berbicara mengenai Paulus, pribadi yang berdoa. Masih banyak lagi yang bisa kita lihat, kalau sepintas misalnya, bab 13 ayat 2 dari Kisah Para Rasul, tidak usah dijelaskan, saya tunjukkan saja ayatnya. Bab 13 ayat 2, pada suatu hari ketika mereka beribadah, tentunya berdoa kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Bab 15 ayat 28, kita sudah hafal ayat itu. Di dalam situasi yang sangat sulit, ketika gereja di ambang perpecahan, ada konsili di Yerusalem, dan yang mengambil keputusan tentu saja adalah orang-orang yang ikut di dalam konsili, tapi mereka yakin betul bahwa mereka tidak mengambil keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan sendiri. Maka dikatakan, bab 15 ayat 28, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Baik, sekarang kita melihat beberapa hal yang lain. Kalau kita ditanya sebetulnya berdoa itu apa?
Tentu jawabannya bisa macam-macam, ada doa syukur agung, ada doa rosario, ada doa pengharapan, dan sebagainya. Sangat banyak. Tetapi, kalau kita bertanya kepada Lukas, semua doa-doa itu sebetulnya hal yang paling dasar di dalam berdoa itu apa? Atau kalau kita meneliti Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, sebetulnya inti berdoa itu apa? Apakah dengan kata-kata yang berbuih-buih? Berdoa dengan kata-kata yang indah pasti bagus. Tapi rupa-rupanya ini tafsiran, boleh tidak setuju. Kalau kita bertanya kepada Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, inti dari doa adalah mendengarkan. Bukan berbicara, tetapi mendengarkan. Kok bisa disimpulkan seperti itu? Jawabannya kira-kira begini. Kita lihat dulu di dalam Injil Lukas. Yesus itu mempunyai perutusan, yaitu menyelesaikan karya penyelamatan yang diserahkan Bapa kepadanya. Pada awal Yesus sudah menyadari perutusan itu ketika ia ditemukan di bait suci kepada ibunya yang mengatakan, apakah engkau tidak tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Akhirnya ketika Yesus wafat disalib, ia mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini adalah batas awal dan batas akhir. Perjalanan menuju Bapa itu disimbolkan dengan perjalanan menuju Yerusalem. Di tengah-tengah perjalanan itu, banyak sekali tokoh-tokoh, pemeran-pemeran yang ingin membelokkan jalan Yesus. Termasuk murid-muridnya. Bukan hanya musuh-musuhnya, tetapi murid-muridnya juga. Nah, di dalam perjalanan itulah Lukas menunjukkan Yesus pada saat-saat yang menentukan berdoa. Nah, kalau kita menempatkan doa Yesus di dalam perjalanannya menuju Yerusalem dengan gagasan seperti itu, lalu kesimpulannya mudah, yaitu bahwa dengan berdoa Yesus mendengarkan kehendak Bapanya. Mendengarkan. Moga-moga jelas. Demikian juga di dalam Kisah Para Rasul. Pada saat-saat yang menentukan, ketika harus mengambil keputusan, ketika gereja berada di dalam kesulitan, gereja harus mengambil keputusan, maka mendengarkan. Supaya keputusannya tidak salah. Tadi sudah disebut di dalam perjalanan di dalam konsili Yerusalem, mereka mendengarkan Roh Kudus. Sebelumnya ketika mereka mulai dengan misi, mereka berdoa dan Roh Kudus berkata kepada mereka, mendengarkan Roh Kudus. Bahkan di dalam memilih rute perjalanan, mendengarkan itu menjadi penting. Misalnya pada bab 16 Kisah Para Rasul ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Kemudian ayat 7, dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi intinya adalah mendengarkan dalam rangka tidak menyeleweng, tidak ke kiri ke kanan, tapi jalan lurus
dalam tanda petik bagi Yesus untuk berjalan menuju Yerusalem, dan bagi kita semua tentu adalah menuju Yesus, jalan kebenaran dan kehidupan. Dengan demikian, berdoa salah satu definisinya kalau mau, meskipun isinya banyak, tetapi pada dasarnya doa adalah mendengarkan. Coba kita lihat beberapa peristiwa di dalam Injil Lukas yang dapat membantu kita untuk meyakini hal itu. Untuk semakin yakin bahwa doa itu adalah mendengarkan. Kisahnya kita semua sudah hafal, ceritanya, tapi kita kan tidak cukup tahu ceritanya, detailnya bagaimana. Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Maria dan Marta. Yang tidak jarang dilewati begitu saja adalah pengantar dari peristiwa ini. Tiba-tiba saja kita bicara tentang Maria dan Marta. Kalau begitu pasti ada sesuatu yang kurang karena justru pengantarnya itu menjadi sangat penting. Pengantarnya adalah ayat 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan. Kalau kita omong tentang perjalanan di dalam Injil Lukas, pasti itu perjalanan ke Yerusalem. Dan Yesus pada bab 9 ayat 51 itu sudah mempunyai tekad yang tidak akan pernah bisa dibelokkan. Bab 9 ayat 51, ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Mengarahkan pandangannya, keputusan dasar. Nah, yang diceritakan di dalam peristiwa Maria dan Marta, pendahuluannya seperti itu. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Dalam rangka apa? Yaitu di dalam rangka menyempurnakan perutusan yang diberikan oleh Bapa. Nah, kalau ini dilepaskan dari kisah Maria dan Marta, dan kita hanya membandingkan mendengarkan dan sibuk, lalu tafsirannya nanti bisa keliru. Tafsiran yang seringkali, tafsiran yang tidak salah sepenuhnya, tetapi juga tidak benar adalah, kalau begitu sibuk itu tidak bagus, berdoa itu bagus. Lalu Maria adalah simbol dari para rahib atau rubiah yang mendengarkan Yesus dari pagi sampai pagi dalam doa-doa. Bukan. Ini Yesus sedang berjalan ke Yerusalem. Dan murid-murid sedang mengikuti dia menuju Yerusalem. Sehingga sikap Maria dan sikap Marta mesti kita perhatikan di dalam konteks ini. Dalam perjalanan menuju Yerusalem. Dalam rangka apa? Dalam rangka ketaatannya kepada Bapa. Nah, di dalam rangka inilah peranan Maria ditampilkan. Maria itu, ayat 39, duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Perkataan apa yang didengarkan? Ya, perkataan yang disampaikan oleh Yesus tentang kepergiannya ke Yerusalem. Bukan yang lain-lain. Jadi kata yang penting itu adalah mendengarkan. Sementara Marta
itu diingatkan ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Yang dibicarakan itu tentang kepergiannya ke Yerusalem, menyelesaikan karya penyelamatan. Marta sibuk dengan macam-macam hal, khawatir. Itulah yang juga diungkapkan lagi tentang kekhawatiran pada bab 12, ayat 22. Injil Lukas memberi tempat khusus mengenai kekhawatiran. Bab 12, ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak dan selanjutnya. Ayat 31, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengan demikian apa? Salah satu pemahaman kita tentang doa adalah mendengarkan. Juga menarik, kalau mau, kalau tidak mau tidak apa-apa, melihat konteksnya. Coba silahkan memperhatikan sebelum kisah tentang Maria dan Marta, kita temukan kisah mengenai orang Samaria yang baik hati. Apakah ada hubungannya atau kita bertanya kenapa Lukas menempatkan kisah Maria dan Marta itu sesudah orang Samaria yang murah hati itu. Pengandaiannya menyusun kisah satu sesudah yang lain itu bukan tanpa pertimbangan. Dan kisah orang Samaria yang baik itu berbicara mengenai siapakah sesamaku itu. Ayat 20, tetapi ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Lalu diceritakan orang Samaria yang baik hati itu. Orang Samaria itu sibuk memberikan segala-galanya untuk orang yang terluka di tengah jalan itu. Lalu disusul dengan kisah Maria dan Marta. Moga-moga jelas yang mau saya sampaikan. Seandainya tidak ada kisah Maria dan Marta, seandainya tidak ada kisah ini, lalu kesimpulannya apa? Kesimpulannya menjadi orang Samaria menolong orang ke sana kemari. Tentu itu adalah sangat bagus. Tetapi membantu orang seperti orang Samaria itu mesti ada landasannya. Mesti ada inspirasinya. Bukan sekedar motivasinya, ada inspirasinya. Inspirasinya mana? Inspirasinya dicari dari peristiwa yang diceritakan mengenai Maria dan Marta ini. Sebelum berbuat yang macam-macam seperti yang dilakukan oleh orang Samaria ini, dan kemudian oleh saudarinya yang bernama Marta, mesti harus mendengarkan lebih dahulu. Karena kalau tidak mendengarkan, nanti jangan-jangan yang dipilih itu keliru. Yang dijalankan itu keliru. Seperti Yesus, supaya pilihannya itu selalu di dalam rangka menjalankan perutusan menuju Yerusalem, setiap kali ia berdoa, dan berdoa itu artinya mendengarkan. Moga-moga ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang dicari-cari. Pengandaiannya adalah Lukas tidak menyusun peristiwa satu sesudah yang lain itu seolah-olah tanpa maksud. Dia tidak pernah kita tanya lagi, tidak bisa kita tanya lagi, Anda maksudnya apa menyusun itu? Itulah tafsir namanya. Kita menafsirkan teks dan
kalau berdoa itu berarti mendengarkan, ini pasti ada kaitannya dengan menjadi sesama, dengan menolong sesama sampai sehabis-habisnya seperti itu. Soal prioritas. Dan prioritasnya adalah satu, mendengarkan Tuhan, baru kemudian yang lain-lain menyusul. Kalau prioritasnya dilupakan atau dibalik-balik, lalu yaitu yang muncul adalah kecemasan, kekhawatiran, dan sebagainya. Yang selanjutnya, sekarang kita ingin mempelajari pelan-pelan doa Bapa kami menurut versi Lukas. Pesannya pada intinya sama dengan yang sudah kita pelajari agak panjang lebar ketika kita mempelajari merenungkan doa Bapa kami di dalam Injil Matius. Mungkin detail-detail ini yang tidak ada di dalam Injil Matius dapat memperkaya, tapi pesan dasarnya sudah kita bicarakan. Satu, dua hal yang seringkali tidak diperhatikan dan perlu kita perhatikan. Kita baca pendahuluannya sebelum doa Bapa kami. Ayat 1 sampai dengan ayat 1 saja. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarilah kami berdoa, sama seperti seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Kita mencoba untuk menggali kekayaan kalimat ini. Yang pertama, kita bertanya, kenapa Lukas tidak menunjukkan misalnya ia berdoa misalnya di mana? Di atas gunung kah? Di mana? Tidak disebutkan sama sekali. Ia sedang berdoa di salah satu tempat. Bukan di tempat tertentu. Kalau kita membaca kalimat itu dan bertanya, apa bedanya Yesus berdoa di satu tempat tertentu, dan dibandingkan dengan berdoa di salah satu tempat. Kalau yang pertama itu kan jelas tempatnya di situ, bisa dicari. Tetapi kalau dikatakan di salah satu tempat, lah mana? Tidak jelas. Maka pertanyaannya kembali lagi, kenapa Lukas menuliskannya secara teliti dengan cara itu? Kita bertanya saja, apakah jawabannya betul apa tidak? Yaitu kalau prinsipnya kan kalau jawabannya baik kan selalu betul ya. Jadi jawabannya yang bisa kita usulkan adalah Yesus itu di setiap tempat selalu berusaha mendengarkan Bapanya. Bukan di salah satu tempat saja yang biasa dikunjungi. Salah satunya tentu saja adalah Taman Getsemani. Tetapi di mana-mana Yesus selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan Bapa untuk mendengarkan. Batinnya mendengarkan suara Bapa. Moga-moga tidak terlalu sulit untuk dipahami. Yang kedua, ia berhenti berdoa. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya.
tidak disebut siapa yang bertanya kepadanya itu. Dan Lukas sering membuat hal seperti itu, menghilangkan nama. Kita pasti ingat kisah di dalam Injil Markus, penyembuhan orang buta yang bernama Bartimeus. Jadi namanya jelas. Yang disembuhkan adalah orang satu itu yang namanya Bartimeus. Kalau kita membaca kisah paralel pada Injil Lukas, nama Bartimeus itu tidak ada. Apakah kebiasaan seperti itu hanya kebetulan atau disengaja? Nah, jawabannya tidak ada yang kebetulan. Karena Lukas adalah seorang pengarang, seorang peneliti yang menulis. Nah, dengan menghilangkan nama, identitas tertentu, murid-muridnya itu bisa diberi nama macam-macam. Salah seorang dari murid-muridnya. Ya, nama kita masing-masing bisa kita masukkan ke situ. Kalau menurut kisahnya Markus kan Bartimeus yang tidak bisa diganti orang lain. Tetapi kalau hanya seorang dari murid-muridnya, kita kan juga muridnya. Jadi kita bisa bertanya kepada Yesus, Tuhan, ajarilah kami berdoa. Terserah mau dipikirkan bagaimana. Yang satu lagi, ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya. Murid-muridnya kok tidak berani ya mengganggu Yesus yang sedang berdoa itu. Berdoa, Tuhan, saya diajari seperti yang Tuhan doakan itu. Enggak. Doa Yesus tidak bisa diganggu-gugat dengan selipan-selipan seperti itu. Karena murid-muridnya tahu bahwa ketika Yesus berdoa, ia berada di dalam komunikasi yang sangat intensif dengan Bapanya. Baru sesudah Yesus selesai berdoa, atau karena murid-murid itu melihat Yesus berdoa, mereka minta diajari supaya bisa berdoa seperti Yesus. Murid-murid Yohanes Yohanes mengajari murid-muridnya berdoa, itulah doa komunitas Yohanes. Murid-murid Yesus juga minta supaya Yesus mengajari murid-murid itu berdoa. Itulah identitas jati diri dari komunitas murid-murid Yesus. Kita berhenti di sini dulu, kita lanjutkan percakapan selanjutnya. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah menyimak penjelasan Bapak Kardinal tentang episode ini. Pertanyaannya adalah, pengarang Injil Lukas membawa kita pada makna doa. Apa makna doa menurut Injil Lukas? Makna doa ialah mendengarkan. Dalam banyak kisah, selama Yesus hidup, Yesus pada saat-saat penting hidupnya, menarik diri, masuk dalam keheningan dan berdoa. Apa yang Yesus lakukan? Yesus berdoa untuk mendengarkan kehendak Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, doa bukan hanya sekedar untaian permohonan, bukan hanya litani, permohonan, keluhan, dan segala macam. Doa pertama-tama adalah sikap batin kita mendengarkan kehendak Bapa. Bagi kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita. Mari kita terus bertekun dalam doa, agar melalui hidup kita, sejarah karya keselamatan terus berlangsung. Semoga saudara-saudari sekalian, beserta keluarga dan komunitas, diberikan rahmat kesehatan, sukacita dan perlindungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa, terima kasih.